Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari pada saat ini setiap kita bersama-sama persiapkan hati kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan untuk memulai kegiatan kita di pagi hari ini. Sebab Engkau mengasihi setiap kami Tuhan, kami mau menaikkan pujian untuk Engkau Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama di dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa
sungguh baik setiap hari. Setiap hari kami mau memuji-Mu. Setiap hari kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kaulah kekuatan kami. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau tinggikan Engkau setiap hari. Sebab besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Besar kemuliaan-Mu Bapa. Kau layak kami sembah. Kau yang kami tinggikan di setiap hari kami. Haleluya. 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 Oh Yesus, Kau yang terindah, Kau yang terhebat Tuhan, Kau yang termulia Bapa. Inilah suara hati kami Tuhan. Hati yang siap Tuhan untuk mengasihi dan menerima kasih-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Kau hadir di setiap hari kami. Dan saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan dapat menerima firman-Mu dengan sepenuh hati kami. Dan hidup kami akan dipenuhi Tuhan oleh kuasa kasih karunia-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Kita yakin percaya setiap kita ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan. Subtema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu adalah kasih karunia membuat kita dipercaya untuk menjadi terang dunia. Kasih karunia membuat kita dipercaya untuk menjadi terang dunia. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang kelima ayat 14 dan 16. Matius pasal yang kelima ayat 14 dan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Pada pagi hari ini tentunya kita tahu bahwa hari-hari ini dunia sedang diliputi dengan hal-hal yang mencekam, rasa ketakutan, rasa yang tidak pasti dengan adanya pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu bahwa dari pandemi COVID-19 ini banyak atau seluruh aspek kehidupan manusia itu sangat dipengaruhi Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu tidak sedikit dari korban-korban dari COVID-19 yang meninggal dunia. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita perlu menyadari bagaimana setiap kita sebagai anak-anak Tuhan harus dapat menjadi terang dunia di dalam ketidakpastian dunia sekarang ini. Istilah pandemik COVID-19 ini memiliki kesamaan dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipanggil, ditetapkan, dan dikhususkan oleh Tuhan untuk kita dapat mempengaruhi dunia lewat setiap kehidupan kita, tentunya dengan hal-hal yang positif Bapak Ibu Saudara, supaya dapat menciptakan
hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan manusia. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mazmur 37 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Dari Mazmur 37 ayat 5 dan 6, bagaimana setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu membagikan atau memberikan terang yang kita miliki daripada Tuhan untuk kita bagikan ke dalam dunia yang hari-hari ini sedang ditutup dengan kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan melihat hal-hal yang berkaitan dengan terang. Hal yang pertama yaitu terang berbeda dengan gelap. Alkitab katakan bahwa terang itu tidak dapat bersatu dengan gelap. Oleh sebab itu, ketika hidup kita ada di dalam terang dan jalan Tuhan, maka kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Hal apa yang dapat kita lakukan untuk kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dunia ini? Kita lihat contohnya. Yang pertama adalah dalam hal kejujuran, Bapak Ibu Saudara. Mengapa saya katakan dalam hal kejujuran? Banyak orang-orang dan tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang tidak memiliki kejujuran. Bukan kita menghakimi Bapak Ibu Saudara, namun kita dapat melihat kejujuran ini merupakan harga yang sangat mahal di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin orang dapat berkata orang itu baik, orang itu luar biasa, orang itu dapat dipercaya. Tetapi ketika orang itu tidak jujur dalam satu perkara, maka penilaian orang akan orang tersebut akan turun, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu dari hal kejujuran kita dapat menilai apakah pribadi seseorang itu, apakah ia benar-benar baik atau tidak dalam melakukan apa yang ia kerjakan. Lalu hal yang berkaitan dengan terang yang kedua adalah contohnya yaitu dalam kerajinan. Ya, mungkin orang-orang duniawi bekerja untuk mendapatkan upah ya yang sudah disediakan oleh atasannya. Tetapi kita bekerja dengan kerajinan di dalam setiap pelayanan kita, tentunya kita untuk mendapatkan upah yang tidak ternilai harganya, yaitu upah daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kita upah, yaitu dengan cara Ia menebus setiap hidup kita dengan Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Lalu contoh yang selanjutnya adalah pada saat kita dimusuhi, kita tetap mengasihi musuh kita. Ini yang dapat kita lakukan untuk kita dapat membagikan terang dunia yang ada dalam hidup kita, yang kita terima daripada Tuhan untuk kita bagikan ke dalam dunia yang sedang diliputi oleh kegelapan. Lalu pertanyaannya di sini, siapakah yang menjadi terang dunia? Siapakah yang menjadi terang dunia? Jawabannya adalah setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus dan siap untuk menjadi terang dunia bagi dunia ini. Ya. Mungkin kalau kita menjawab setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya, itu belumlah cukup Bapak Ibu Saudara. Karena setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, belum tentu setiap kita mampu untuk melakukan atau mencerminkan akan terang dunia dalam setiap kehidupan kita. Kenyataannya Bapak Ibu Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang ngakunya punya terang dunia, tetapi dia jatuh ke dalam narkoba, dia jatuh ke dalam pornografi, bahkan dia jatuh ke dalam obat-obat terlarang. Lalu apakah terang itu masih ada di dalam setiap kehidupan kita? Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau meminta kepada Tuhan untuk kita dimampukan, untuk kita mampu memiliki terang dunia di dalam setiap kehidupan kita.
Tentunya Bapak Ibu Saudara, untuk kita menjadi terang dalam dunia ini tentu bukan perkara yang mudah Bapak Ibu Saudara. Namun pada pagi hari ini Tuhan memampukan setiap kita untuk kita dimampukan menjadi terang bagi dunia ini. Lalu di dalam setiap kehidupan kita, apa yang seharusnya kita kerjakan untuk kita menjadi terang dunia yang sudah diberikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Mari kita buka di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Jadi ketika setiap kita telah menerima terang dunia daripada Tuhan, apa yang harus kita kerjakan supaya terang itu terus bercahaya dan memancarkan kepada orang-orang dunia, yaitu dengan cara kita melayani seorang akan yang lain dengan kasih, yaitu dengan kasih dari Tuhan yang sudah kita terima dalam setiap kehidupan kita, yang mana Tuhan sudah rela memberikan semua apa yang Ia punya untuk menebus setiap hidup dan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita mau bagikan kasih Tuhan kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal daripada Tuhan. Karena kita percaya lewat setiap kehidupan kita, lewat setiap tingkah laku kita, lewat setiap apa yang kita kerjakan dalam hidup kita, kita yakin dan percaya hidup anak-anak Tuhan itu sedang disorot oleh dunia. Dan ketika hidup kita mampu menjadi terang dunia bagi orang-orang di sekitar kita, maka kita yakin percaya kita akan melihat jiwa-jiwa baru itu akan berdatangan kepada Tuhan. Sebetulnya bukan perkara yang sulit Bapak Ibu Saudara untuk kita menjadi terang dunia. Namun pertanyaannya, apakah kita mau mengerjakan hal-hal yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kita untuk kita menjadi anak-anak terang dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, apa yang menjadi tanggung jawab kita supaya terang dunia itu terus berpancar dalam setiap kehidupan kita, yaitu hidup kita harus berbeda dengan dunia. Roma 12 ayat 2 dikatakan kita jangan sampai mengikuti kehidupan dari dunia ini. Mungkin ketika dunia penuh dengan kebohongan, maka setiap kita anak-anak Tuhan, kita jangan berbohong. Mungkin kehidupan dunia suka berzina, maka kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan berzina. Dengan kata lain, setiap hidup kita ketika ada dalam terang dunia daripada Tuhan, maka hidup kita harus berbeda dengan kehidupan dunia ini. Ketika hidup kita sama dengan dunia ini, apakah kita bedanya dengan orang-orang dunia, Bapak Ibu Saudara? Dan tentu penebusan Tuhan di atas kayu salib itu akan sia-sia karena kita tidak menghargai akan pengorbanan daripada Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau merenungkan betapa dalamnya kasih Tuhan untuk memampukan setiap kita untuk menjadi anak-anak terang yang sanggup memberikan cahaya di dalam kegelapan. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Ketika kita menjadi anak-anak terang, kita mampu mengubah kehidupan dunia ini dengan terang ajaibnya Tuhan. Maka kita yakin percaya kuasa kegelapan, kuasa iblis itu tidak akan pernah dapat berkuasa atas setiap kehidupan dunia ini. Ketika dunia dipenuhi dengan kemuliaan daripada Tuhan, kita yakin percaya kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Dan kita rindu sebagai anak-anak Tuhan yang setia sampai pada akhirnya, setiap kita rindu untuk kita menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan di dalam setiap kehidupan kita. Ada sebuah contoh
bagaimana menjadi terang dunia. Di sini Ellie Stanley, seorang misionaris Amerika, bagaimana dia bertanya kepada Mahatma Gandhi mengenai kekristenan. Bagaimana dia berkata kepada Mahatma Gandhi, mengapa Anda itu sepertinya menolak untuk menjadi orang Kristen? Lalu Mahatma Gandhi berkata bahwa sebetulnya saya tidak menolak Kristus. Atau dengan kata lain Mahatma Gandhi berkata dia senang akan Kristus. Namun yang Mahatma Gandhi tidak sukai adalah kehidupan dari orang-orang Kristen yang mengakunya taat kepada Alkitab. Namun ketika pertanyaan ini disodorkan kepada Mahatma Gandhi berkata, jika kehidupan orang-orang Kristen itu benar-benar sesuai dengan Alkitab yang Tuhan sudah firmankan, maka hari ini semuanya penduduk di India pasti memeluk agama Kristen. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini belum cukup untuk kita menjadi orang-orang Kristen yang kita sudah melayani, yang kita sudah melakukan apa yang terbaik dalam setiap kehidupan dan pelayanan kita. Namun ketika kita tidak dapat menjadi berkat, kita tidak dapat menjadi terang bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita, maka kita belum dapat dikatakan menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menjadi terang dunia. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, apa sih yang menjadi tujuan kita untuk kita melakukan terang dunia di dalam setiap kehidupan? Kita membuka di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Apa yang menjadi tujuan kita menjadi terang dunia dalam kehidupan kita? Yaitu 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Ketika kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya dan siap melakukan terang yang ada dalam diri Tuhan Yesus, namun ketika kita tidak melakukan hal itu, Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak bisa disebut anak-anak terang, Bapak Ibu Saudara. Mungkin dengan kata lain kita disebut anak-anak dunia, karena kita tidak ada bedanya dengan kehidupan orang-orang dunia ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau minta kepada Tuhan supaya kita terus dimampukan oleh Tuhan untuk kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita, supaya terang yang dari Tuhan itu terus terpancar di dalam setiap kehidupan kita, dan terutama kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal akan kasih Tuhan. Kita yakin dan percaya ketika kita memiliki terang dan kita mau melakukan dan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita, maka kita tidak perlu mengadakan KKR Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu mengadakan pelayanan keliling Bapak Ibu Saudara untuk kita menjangkau banyak jiwa. Namun dengan cara hidup kita orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mampu menjadi terang dunia, maka kita yakin percaya penuaian jiwa-jiwa baru itu sedang bekerja pada hari-hari ini. Oleh sebab itu pertanyaannya, maukah kita melakukan hal yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita, yaitu dengan cara kita menjadi terang bagi dunia ini. Karena kita tahu hari-hari ini dunia diliputi oleh rasa kecemasan, diliputi oleh rasa ketidakpastian, diliputi oleh rasa yang bingung Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu di dalam ketidakpastian yang ada dalam dunia ini, kita dapat muncul sebagai anak-anak Tuhan yang dapat memberikan terang bagi dunia yang ada pada sekarang ini. Amin. Biarlah pada pagi hari ini kita mau minta, biarlah Tuhan akan memampukan kita untuk kita menjadi anak-anak terangnya yang ajaib. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebenaran pada pagi hari ini. Terus mampukan setiap kami Tuhan untuk kita dapat menjadi anak-anak terang-Mu Bapa. Untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Karena kami yakin percaya ketika terang itu ada dalam setiap kehidupan kami
kami akan memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah meluangkan waktu mereka untuk mereka mengikuti doa pagi online ini. Biarlah apa yang sudah kami renungkan lewat kebenaran firman-Mu itu akan benar-benar tumbuh dan berakar kuat dalam setiap kehidupan kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.